Hai guys, oke. Jadi sebelumnya aku mau bilang dulu ya bahwa kita di sini sebelumnya aku mohon maaf ya kalau misalnya ada yang nanti tidak setuju gitu ya sama hasil readingan aku. Yang jelas, walaupun aku sebenarnya punya opini, tentunya aku punya opini dong ya. Tapi aku berusaha supaya aku di sini netral aja karena aku bikin reading ini bener-bener karena aku pun emang penasaran gitu, bukan bukan ada agenda pengen bilang ini benar ini salah gitu. Aku beneran pengen, aku penasaran aja gitu loh, penasaran sama si Jessica Mirna ini sebenarnya siapa pelakunya gitu, siapa yang Samaritan. Oke. Jadi aku pengen tahu aja gitu sebenarnya apa sih yang terjadi di situ gitu, karena tentunya aku punya opini ya, dan opini aku nanti akan aku ungkapkan di belakang video ini. Tapi sebelumnya kita akan ngebacain dulu pertanyaan-pertanyaan yang aku penasaran. Jadi pertama aku pengen pengen tahu gitu ya, yang menghilangkan nyawa Mirna itu sebenarnya siapa. Terus habis itu aku juga pengen nanya gitu ya, yang motif dari uh, siapapun itu yang menghilangkan nyawa Mirna itu motifnya apa gitu ya. Terus ketiga aku pengen tahu uh, penyebab penyebab meninggalnya Mirna itu apakah sudah tepat atau belum gitu. Jadi kan ada yang bilang tubuhnya biru, ada yang bilang tubuhnya merah gitu kan, dan itu dua-duanya kan yang satu ciri-ciri orang yang diracuni sianida, yang satu bukan gitu. Jadi sebenarnya tuh masih banyak pertanyaan yang harus dipertanyakan gitu. Terus yang keempat, menurut aku ini penting banget untuk ditanyakan, sebetulnya apa tuh namanya, yang ada di balik si dokumenter di Netflix ini siapa gitu loh, ya kan? Kenapa tiba-tiba dibuka sekarang gitu. Jadi aku sekali lagi aku punya opini, tapi aku di sini open minded aja ya. Aku kayak datang dengan pikiran terbuka. Aku nggak apa-apa kalau aku ternyata salah gitu, kalau opini aku ternyata salah, aku nggak apa-apa gitu ya. Tapi aku minta juga kalau misalnya hasil readingnya tidak sesuai dengan kemauan kalian, tidak sesuai dengan apa ya, opini kalian, tidak sesuai dengan kubu kalian gitu ya, aku mohon jangan jangan ini ya, jangan kayak jangan marah, jangan baper, jangan kayak musuhin aku gitu, karena aku di sini udah berusaha netral gitu ya. Masa kita kayak berantem karena sesuatu yang ya iya sih, ini kayak public matter ya, ini kayak uh, urusannya tuh kayak integritas, apa ya, integritas kayak uh, hukum di Indonesia gitu. Tapi tolonglah ya, kita kita nggak usah saling ngebenci karena misalnya kita nggak setuju soal kasus yang ada di ranah publik gitu. Jadi pertanyaan pertama, sebenarnya siapa yang menghilangkan nyawa Mirna? Oke, aku pengen tanya siapa sebenarnya yang menghilangkan nyawa Mirna. Siapa sebenarnya? Jatuh. Bentar, bentar. Kartu pertama diletant. Oke. The lights in the arts, without having to be a professional, alerts you to the danger of becoming superficial in your pursuits. Oke. Orang ini suka ganti-ganti profesi, ya kan? Jadi yang menyakiti Mirna adalah orang yang menyakiti profesi. Di sini ada tulisan the lights in the arts without having to be a professional. Jadi orang ini suka sama seni, orang ini mungkin pekerja seni, pekerja kreatif gitu kan. uh, Apakah ini berarti Jessica? Belum tentu Jessica, bisa aja di situ ada siapa lagi sih, I don't know ya. Tapi mereka semuanya kan I don't know lah. Pokoknya intinya aku nggak mau ya bilang ini Jessica atau bukan. Pokoknya aku jelaskan ciri-cirinya aja. Terserah kalian mau menyimpulkannya bagaimana gitu, karena aku tahu banyak banget yang udah fix pokoknya bukan Jessica, Jessica tidak bersalah ya. Aku sih masih open ya, Jessica mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah gitu kan. Aku cuma manusia, yang tahu cuma Tuhan sama Mirna juga nggak tahu ya. Anyway, apalagi ciri-cirinya ini yang tadi yang jatuh ya, jadi energinya lumayan kuat. Seniman seniman suka tanaman, tapi dia suka ganti-ganti hobi gitu. Jadi kayak dia tuh bisa loncat-loncat pekerjaannya tuh bisa di bidang satu, di bidang kayak aku juga sih, kayak misalnya aku juga kan
Misalnya aku dulu kerja kantoran, terus aku sempat jadi aktris, terus sekarang jadi tarot reader gitu, jadi loncat-loncat gitu, terus habis itu bikin toko resin, terus habis itu suka alat tulis, stationery gitu, jadi kayak kayak apa ya, kayak interestnya tuh banyak gitu loh, hobinya banyak, nih orang hobinya banyak, itu ciri-ciri pertamanya. Tapi dia tuh kalau misalnya temenan sama orang nggak deep, nggak dalam gitu, ciri-ciri orang yang menyakiti si Mirna itu. Oke, apalagi Midas miser, entrepreneurial or creative ability to turn anything to gold, delight in sharing life's riches. Oke, orangnya tajir. Ciri-ciri keduanya adalah orangnya tajir. Priest, orangnya religius, at least di permukaan ya, karena kalau misalnya orang ini menghilangkan nyawa Mirna, apa iya dia sedekat itu sama Tuhan gitu kan, nggak mungkin juga. Orang kalau dekat sama Tuhan mana berani gitu loh ngambil haknya Tuhan kayak begitu. Itu kan haknya Tuhan ya, ngambil nyawa orang itu kan, yang boleh ngambil nyawa orang kan cuma Tuhan gitu, sesama manusia nggak boleh gitu. Avenger desires to balance the scales of justice, righteous on behalf of society or oneself. Oke, jadi tujuannya orang yang menghilangkan nyawa Mirna itu, motifnya dia adalah balas dendam. Dia balas dendam. Terus bottom of the deck, gambler, willingness to follow intuition even when others doubt you, relying on luck rather than hard work. Jadi orang ini beruntung dalam hidupnya. Di sini juga dinyatakan ya bahwa dia tuh tajir. Terus apa? God, benevolence and compassion, recognizing the eternal force within yourself and others, mentor, passing on wisdom and refining a student's character. Oke, jadi orang ini kayak dia pernah ngajarin Mirna sesuatu, atau dia pernah belajar sesuatu dari Mirna. Terus kayaknya ini kenapa ya? Tema-tema agama ini terus-terusan keluar. Apa mereka satu ini ya, biasanya kan kalau kalau orang ibadah itu kan rumah ibadahnya Waalaikumsalam, ada yang bilang Assalamualaikum di ini di chat. Aku lagi live nih di TikTok kan, soalnya ini kenapa ada unsur Tuhan dua kali? Apa mereka satu ini, apa mereka ibadahnya tuh di satu tempat gitu? Kan biasa kan kalau misalnya orang ke tempat ibadah sukanya tuh kayak yang ke yang itu gitu kan, ke gedung yang itu atau ke gedung yang ini gitu kan, cabang-cabangnya banyak, jadi orang tuh bolak-balik ke tempat yang sama, tempat ibadah yang sama, dan orangnya itu juga, jadi kayak mereka tuh satu circle. Orangnya tajir, tujuannya balas dendam, dan dia pekerja seni, dan dia entah pernah ngajarin Mirna sesuatu atau uh, belajar sesuatu dari Mirna atau ngajarin Mirna sesuatu, dan dia tuh orangnya cukup beruntung, dan orangnya tuh kayak untung-untungan gitu loh dalam hidup. Jadi kayak orang yang ngambil nyawa Mirna itu dia kayak menjudikan di hidupnya sendiri kan. Kalau misalnya orang berencana berbuat jahat gitu ya, maksudnya bukan yang spontan ngegampar orang terus orangnya tiba-tiba uh, meninggal gitu, enggak ya. Jadi ini kayak tipe-tipenya tuh kayak yang dalam melakukan pembunuhan berencana itu kan orang intinya dia pada dasarnya menjudikan, gambling their own life kan, dia kan menjudikan hidupnya sendiri. Jadi orang ini saking dibutakan oleh rasa ingin balas dendam, dia nggak peduli konsekuensi. Aku nggak tahu ya, aku tidak bilang ini Jessica yang melakukannya, tapi kalau ini memang Jessica yang melakukannya, itu mungkin bisa menjelaskan kenapa Jessica cengar-cengir. Ada yang bilang juga kan suaminya Mirna juga sempat jadi suspek kan. Nah itu juga mungkin bisa menjelaskan kenapa dia santuy gitu kan. Ada yang bilang dia santuy. Menurut aku dia nggak santuy ya. Menurut aku dia udah cukup cukup profesional, cukup kayak ya stoik lah, stoik, tapi enggak yang menyek-menyek gitu. Kalau menurut aku tipe suaminya si Mirna itu gitu. Jadi bukan perkara dia enggak sedih atau gimana. Yang kelakuannya agak janggal itu kan sebenarnya Jessica ya, dulu yang cengar-cengir di court, di pengadilan tuh dia cengar-cengir, terus kayak senyum-senyum gitu. Itu mungkin kalau memang dia pelakunya. Aku tidak bilang memang dia pelakunya ya, tapi kalau memang dia pelakunya, kayaknya dia berani melakukan semua ini karena
dia udah saking dibutakan sama si ingin kebencian dan rasa balas dendam ini, sampai dia udah nggak peduli konsekuensi. Dia udah tahu dari awal, oh kalau misalnya gue sampai ketangkep, gue akan misalnya dihukum dihilangkan dari bumi ini gitu kan. Atau misalnya di penjara seumur hidup, dia udah terima gitu dari awal. Jadi kalau memang pelakunya Jessica, aku tidak bilang pelakunya memang Jessica, tapi ini ciri-cirinya, mungkin itu bisa menjelaskan perilaku Jessica yang cengar-cengir, yang lu mau dimasukin penjara, lu ada resiko di penjara seumur hidup, kok bisa-bisanya lu malah cengar-cengir gitu kan. Kalau kita kan ngeliatnya begitu. Tapi memang dengan si Avenger ini dan si Gambler, gabungan antara Avenger dan Gambler ini, energinya nih orang udah I don't care, dia udah nggak peduli. Pokoknya gue harus ngedapetin rasa dendam gue nih harus dipuasin. Kalau gue sampai harus di penjara seumur hidup, kalau ada konsekuensi gue udah nggak peduli itu. Jadi saking marahnya dia seperti itu gitu. Oke. Oh ya, Midas Miser, the light in sharing life's riches. Jadi orang ini royal. Jadi sekali lagi aku tidak bilang ini Jessica atau bukan, tapi kalau kalian ingat, Jessica itu kan sempat beli sabun dari Bath and Body Works ya. Dia kan sempat bawa kado dari Bath and Body Works, sabun buat di share ke teman-temannya karena dia merasa nggak enak baru pulang dari Aussie nggak bawa oleh-oleh gitu kan. Yang aku dengar kan seperti itu. Jadi orangnya royal, tapi dia tuh marah karena sesuatu, dan dia tuh pengen kayak balas dendam, dan saking dibutakan oleh rasa marah itu, dia udah nggak peduli konsekuensi itu sih. Oke, mohon maaf ya kalau kalian nggak setuju, karena aku yakin banyak banget yang nonton video ini yang kayak ya menganggap bahwa Jessica nggak mungkin salah gitu, kayak mungkin udah lupa. Kayak aku heran sih, kayak pada lupa aja gitu bahwa dulu tuh Jessica kelakuannya janggal. Memang sih aku akuin, kayak makanya aku setuju kasusnya dibuka kembali gitu kan. Aku setuju banget kasusnya tuh dibuka kembali. Jadi kayak aduh, kalau otopsi ulang tega nggak ya? Soalnya ada beberapa racun, yang aku denger ya, ada beberapa racun dalam tubuh itu, walaupun udah bertahun-tahun ya orang itu dikebumikan, itu bisa dicari tahu gitu loh, bisa dicari tahu dari kayak entah ya, dari mungkin dari tubuhnya gitu, masih bisa diotopsi ulang gitu. Nggak tahu ya, kasihan juga sih keluarganya kalau harus ngeliat kayak begitu lagi. Tapi aku sebenarnya setuju kasus ini dibuka gitu, karena kayak nggak ada closure gitu, ngerti nggak? Jadi kayak dia diracunin cyanida aja kita nggak tahu dia memang meninggalnya karena cyanida atau bukan. Mungkin aja racun yang berbeda gitu. Jadi kayak aku takutnya gini, takutnya kalau memang Jessica yang melakukannya, celah-celah ini akan dipakai untuk ngebebasin dia gitu. Tapi di sisi lain, kalau memang bukan Jessica pelakunya gitu, 20 tahun itu lama loh. 20 tahun itu lama loh, iya kan? 20 tahun, oh my god gitu. 20 tahun itu, orang di penjara 20 tahun itu lama banget kan. Jadi tunggu aku bakal bentar. Ini ada yang bentar. Guys, sorry, moga-moga tadi soalnya dimatiin langsung sama HP aku karena overheat. Bentar ya, aku matiin dulu. Moga-moga yang tadi ke save. Nge-lag ya tadi ya, nge-lag ya. Sorry banget tadi nge-lag. Tadi HP aku tuh overheat. Jadi terpaksa tadi itu dimatiin live-nya. Kalau gitu aku terusin nanti aja ya. Untungnya tadi ke save sih. Jadi tadi kan baru satu pertanyaan. Tadi baru pertanyaan siapa yang menghilangkan nyawa Mirna gitu kan. Nanti aku terusin lagi kalau misalnya udah bisa pakai HP ini lagi, soalnya aku belum lama nyalain AC juga gitu. Jadi HP aku juga kena ring light, terus habis itu dipakai live, pastinya kan panas banget ya. Jadi tadi terpaksa karena aku lagi pakai HP aku yang kentang gitu. Kalau HP yang biasa aku pakai satu lagi, lagi nge-save
video yang aku edit gitu. Jadi ini kayaknya bakal bakal kepotong-potong sih videonya. Jadi oke, gitu aja ya. Aku udah kelamaan nih ngomong, kayak ya udah nanti aja diterusin ya, tungguin aja ya, nanti aku terusin, nanti kita terusin dengan pertanyaan motifnya apa, walaupun tadi udah sempat agak terungkap ya motifnya apa. Terus ketiga, tadi pertanyaannya apa, nanti dia aku tonton ulang sih replaynya. Makasih udah nonton, bye. Hai guys, daripada nanti overheat lagi, mendingan ini aku rekam aja langsung dari HP, terus nanti aku upload di YouTube lah. Jadi kita terusin aja ya. Tadi kan kita udah ngedapetin jawaban siapa pembunuh Mirna. Aku tadi nggak bilang itu Jessica atau bukan gitu kan, tapi kita udah lihat ciri-cirinya ya kan. Oke, kita udah boleh coret yang nomor 1. Oke, motif pembunuhannya. Tadi sebenarnya udah agak-agak kebuka dikit ya motif pembunuhannya. Di sini aku pakai deck yang biasa aku baca untuk yang aku pakai buat ngebacain segala sesuatu yang berhubungan dengan Bali. Kan kalau apa ini keluar dalam keadaan terbalik, 8 of Swords, 2 of Swords, Queen of Coins. Oke. Tadi ini udah keluar sih. Tadi aku nggak tahu ya kalian ngeliat apa enggak, tapi si Queen of Swords ini dia agak keluar. Queen of Swords dalam keadaan terbalik, 2 of Swords dalam keadaan terbalik, 8 of Swords dalam keadaan terbalik. Ini energinya menarik ya. Jadi jadi ini energinya lumayan menarik ya. Ini energinya tuh kayak di sini Queen of Coins. Queen of Coins itu orang yang stabil. Kalau energi coins itu kan selalu stabil ya, tapi dalam hal ini dia datang dalam keadaan terbalik. Di sini ada ketidakstabilan. Di sini energinya orang yang nggak mau tahu, energi orang yang nggak tahu harus ke kiri atau ke kanan. Ini juga dalam keadaan terbalik. Jadi sebentar lagi orang akan tahu kebenarannya gitu ya. Terus ini 8 of Swords dalam keadaan tegap adalah orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Di sini dalam keadaan terbalik lagi. Jadi di sini keadaannya tuh lagi nggak stabil. Aku ngerasa ya 3 kartu ini sedang melambangkan publik atau melambangkan opini netizen lah, opini publik. Jadi kayak kita sekali lagi dipecah belah jadi 2 kubu. Dulu kan ada yang kubu percaya Jessica pelakunya, ada yang kubu tidak percaya Jessica pelakunya. Dan ini terjadi lagi gitu loh, ini terjadi lagi, kita dipecah belah lagi. Terus kayak sekarang tuh kayak ya berantem lah orang sekarang banyak ya kayak begitu. Anyway, kalau menurut aku secara pribadi, menurut aku tuh kita tuh janganlah kayak berkubu yang terlalu polarisasi gitu loh, jangan terlalu terpecah. Karena menurut aku ada kemungkinan gini, misalnya nih ya, anggap ini Jessica Jessica nggak bisa ngejak lagi, Jessica tidak bersalah ya kan. Ini Jessica anggaplah bersalah. Oke, sekarang kan dia lagi di penjara nih, berarti otomatis kita lagi di sini ya kan. Nah di sini ada unsur pertanyaan, apakah memang Mirna meninggal karena keracunan sianida, ya kan? Ini kan satu pertanyaan tersendiri. Nah menurut aku yang perlu kita jawab adalah area-area ini loh, nih ya kan. Jadi apakah memang Mirna meninggal karena keracunan sianida? Terus Jessica tidak bersalah. Kalau memang bukan dia pelakunya, berarti di sini pertanyaannya adalah siapa pelaku sebenarnya? Siapa pelaku sebenarnya? Dan penyebab kematian yang sebenarnya tuh apa? Ya kan? Jadi siapa pelaku sebenarnya dan penyebab kematiannya apa? Nah, di sini pertanyaannya adalah
kan misalnya terbukti ya bahwa Jessica tetap bersalah tapi dia tidak menggunakan sianida, itu juga bisa kan. Jadi bisa bisa aja nanti ketika kita tahu bahwa racunnya ternyata yang dipakai itu bukan sianida, karena jasadnya Mirna misalnya warnanya ternyata kulitnya merah atau kulitnya biru. Aku terbuka ya, aku terbuka apapun itu jawabannya, karena aku juga bukan ahli, aku juga nggak kenal orang-orang itu, aku juga nggak ngerti siapa pelakunya, yang tahu yang cuman Tuhan sama pelakunya itu sendiri. Tapi ada kemungkinan Jessica tidak bersalah, ada kemungkinan Jessica tetap bersalah. Yang jelas, yang paling jelas di sini menurut aku, penyebab kematiannya tidak jelas, belum tentu sianida gitu loh. Kalau memang tidak sianida, apakah itu berarti Jessica tetap bersalah tapi dia menggunakan cara meracuni yang lain, atau memang tidak bersalah dan mungkin Mirna punya penyakit bawaan yang tiba-tiba ke-trigger sama hal lain, misalnya I don't know, dia habis ngehirup jamur gitu misalnya. Kan kadang-kadang tuh lumut tuh berbahaya loh, itu lumut tuh berbahaya, hal kayak gitulah. I don't know ya, I don't know, aku nggak bilang memang lumut ya, aku cuma ngasih contoh aja gitu. Jadi kayak semoga kalian kayak bisa menyikapi reading ini dengan kayak agak dewasa ya. Jadi kayak jangan jangan lantas aku bilang aku percaya mungkin ada kemungkinan bahwa yang ngebunuh dia bukan sianida, maka aku langsung otomatis bilang Jessica tidak bersalah. Masih ada kemungkinan dia bersalah tapi menggunakan metode lain gitu loh. Jadi kayak kita jangan kiri atau kanan gitu, kayak jadi kayak jangan iya atau tidak, bersalah atau tidak. Jadi kayak pikirannya coba dibuka, kayak jangan terlalu saklek gitu loh. Tuh kan, Eight of Wands. Di sini informasi akan datang dengan cepat gitu. Jadi kayak seperti aku bilang tadi, apa tega gitu di otopsi ulang. Jadi oke, kita terusin lagi ya. Tadi kan kita belum sempat ngebacain motif ngebunuh Mirna. Di sini cuman ada kartu loncat yang aku bacain, karena dia loncat tuh kan berarti energinya kuat ya. Jadi di situ energinya tuh kayak orang-orang yang tadinya nggak mau menerima kenyataan menjadi menerima kenyataan, orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Misalnya tadinya nggak tahu kalau racunnya ternyata bukan sianida, sekarang menerima kenyataan bahwa oh emang sih nggak adil juga si Jessica tuh masuk penjara padahal nggak jelas juga yang ngebunuh dia sianida. Itu aku setuju loh, itu aku setuju. Orang di penjara 20 tahun padahal belum jelas gitu dia ngebunuhnya, si meninggalnya Mirna itu karena sianida atau bukan. Itu menurut aku sangat tidak adil. Itu lumayan bikin nyesek sih kalau dipikir-pikir gitu kan. Padahal aku nggak ngalamin sendiri kan, tapi itu nyesek kan kalau dipikir 20 tahun itu waktu yang lama. Padahal alasannya tuh nggak apa ya, alasannya tuh nggak benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan nggak di backing oleh bukti nyata gitu. Tapi di sisi lain, apakah itu otomatis berarti bahwa Jessica 100% belum pasti tidak bersalah? Belum tentu, tetap bisa aja tetap dia ngebunuh tapi caranya lain gitu. Jadi kayak coba ya kita di sini jangan saling marah gitu ya. Kalau memang pelakunya ternyata keluarganya sendiri atau gimana, aku bisa kok nerima. Nah ini the sun datang dalam keadaan terbalik. Aku selalu ngelihat the sun dalam keadaan terbalik itu ada sinar datang dari atas ke bawah ya. Jadi ketika ada sinar datang dari atas ke bawah, nanti akan ada informasi yang sekarang nih kita lagi dibanjiri sama informasi. Tinggal kita aja kayak pinter-pinter menyikapinya, gimana cara kita kayak ngefilter informasi itu dan kita menyikapinya tuh dengan bijak gitu. Jadi kayak jangan cepet baper, jangan cepet marah, jangan jadi musuh-musuhan sama orang gitu ya. Oke, jadi kita langsung move on aja ke motif pembunuhan Mirna. Oke, ini kan hubungannya. Jadi ada kayak tawaran cinta atau tawaran persahabatan yang ditolak. Seven of Wands, ada boundaries. Ten of Coins, ada hubungannya sama hal uang, keluarga, pernikahan, keluarga besar. Sama ada juga jadi ini the moon itu bisa berarti paranoia, terus kayak ngelihat hal-hal yang sebenarnya nggak ada di situ gitu. Jadi oke. Orang yang ngebunuh Mirna, dan moga-moga ini nggak disalahgunakan ya sama karena gini, aku kalau misalnya dihukum, kalau kayak di pengadilan gitu,
kita kan bisa membela diri dengan menggunakan pembelaan, what's it called, kita bisa bilang bahwa kita tuh secara psikologis tidak cakap hukum karena misalnya punya penyakit kejiwaan. Nah, di sini pelaku yang membunuh Mirna, dia punya masalah kejiwaan yang cukup serius gitu. Nah, aku sebenarnya agak ragu-ragu ya pengen ngomong gini apa enggak, karena takutnya aku ngasih ide ke orang-orang, ya kita kan nggak tahu ya, aku bukannya GR ngerasa bahwa video aku bakal ditonton sama tim lawyernya siapa gitu, aku nggak bilang begitu. Tapi seandainya gitu ya, seandainya ada tim lawyer mereka nonton video ini, aku takutnya ngasih mereka ide bahwa mereka bisa pakai insanity plea. Jadi kayak membela kliennya dengan mengatakan bahwa klien apa tuh klien saya punya kelainan jiwa, jadi klien saya tidak cakap hukum dan tidak bisa dihukum gitu. Jadi kayak kalau misalnya mereka pakai pembelaan itu, ujung-ujungnya bisa-bisa misalnya ya, seandainya memang pelakunya memang Jessica gitu ya, dan mereka pakai pembelaan seperti itu, takutnya nanti dia dipindah dari penjara ke rumah sakit jiwa gitu, misalnya ke asylum, ke fasilitas yang untuk mengobati masalah kejiwaan gitu. Karena di sini Moon dalam keadaan terbalik. Aku tidak mendiagnosa ya, aku tidak mendiagnosis siapa-siapa karena aku cuma taruh reader di YouTube dan di TikTok gitu kan. Aku bukan mental health professional gitu, aku bukan profesional kesehatan mental gitu, aku bukan ahli jiwa gitu. Jadi aku tidak bisa mendiagnos si bokapnya Mirna itu kenapa dia sangat arogan, apa dia narsis, atau misalnya apakah Jessica itu punya kelainan jiwa tertentu, aku nggak ngerti. Tapi di sini siapapun itu, dia punya kelainan jiwa yang bikin dia tidak stabil. Nah, dia itu udah kayak oke, siapapun ini, dia tuh kayak udah mau diputusin sama Mirna. Jadi Mirna itu kayak ngebangun boundaries, Mirna itu ngebangun tembok sama orang ini. Bentar. Sorry, tadi kepotong lagi. Dan gue jadi kayak agak, jujur aja gue jadi agak curiga kalau ada salah satu pihak dari kasus ini yang main mistis lah. I don't know lah ya. Tapi ini heran ya. Dari tadi gue bikin video sampai 11 menitan gitu, dan gak ada masalah, gak overheat ketika gue bikin video unboxing planner gue buat channel gue yang buat channel gue yang inilah, sama aja. Cuman tadi ketika gue bikin video yang gak ada hubungannya sama kasus ini, lancar-lancar aja. Kenapa tiap kali gue bikin video tentang kasus ini overheat terus? Padahal gue biasa live stream pakai HP ini, dicolokin ke mic streaming gue sampai hampir 2 jam, nggak apa-apa biasanya. Oke, mari kita terusin. Tadi udah sampai mana ya? Oke, gini deh ya, biar aku nggak diamuk massa gitu kan. Supaya aku nggak diamuk massa, aku akan adil di sini. Aku akan bahas satu persatu semua suspek. Aku cocok-cocokin sama si kartu ini. Jadi ini kartu, ini kan kalau dalam keadaan tegap, ini kan kayak penawaran cinta ya. Jadi ini dalam keadaan terbalik. Tapi ini juga apa ya? Jadi gini ya. Kalau ini dalam konteks bokapnya Mirna, ini mungkin jadi bokapnya Mirna sama Mirna itu hubungannya tidak baik-baik saja. Terus mereka tuh kayak slack gitu loh. Kadang-kadang suka gitu kan, orang tua sama anak ya, unfortunately, sayangnya gitu ya, kadang-kadang itu memang terjadi. Jadi kayak apa ya, hubungannya tuh menjadi tegang, mungkin karena ketidaksetujuan. Kayak misalnya bokapnya minta anaknya pengen nerusin bisnis, anaknya nggak mau bisnis, dia mau usaha sendiri, mau kerjaan yang lain, mau jadi YouTuber gitu kan. Itu kan bisa bikin tegang. Jadi hubungan mereka tidak baik-baik saja. Dalam konteks misalnya suspeknya adalah suaminya Mirna, ini bisa jadi mereka itu hubungannya juga sama, tidak baik-baik saja. Hubungannya tidak baik-baik saja dalam arti kayak hubungannya tuh jadi dingin gitu loh, nggak kayak pengantin baru lagi, terus kayak udah mulai bosen. Tapi kalau aku bilang sampai cerai, enggak ya.
ini mungkin susah sih. Oke, kalau seandainya ini Jessica, Jessica itu oke, kita tahu kan ya, memang ada gosip bahwa si Jessica itu suka suka sama Mirna dalam hal itu, dan dia sempat jealous bahwa dia nikah sama Arif. Itu juga pernah kan. Jadi bisa juga itu, atau bisa juga sekedar persahabatan mereka tuh jadi kayak uh, jadi pahit gitu loh, jadi sour, jadi kecut gitu. Jadi kayak tadi misalnya ini kan temen temen baik yang kalau misalnya tiap ulang tahun saling ngirimin kado gitu kan. Nah sekarang tuh kayak udah nggak ngirimin kado lagi. Jadi bisa jadi ini dia masih sakit hati karena dulu nggak diundang ke pesta pernikahannya si Mirna. Oke, kali ini adalah si Mirna ngebangun suatu tembok. Jadi dia bikin sebuah boundaries gitu kan. Jadi di sini kalau misalnya dalam konteks bapaknya Mirna gitu, sekali lagi ada hubungannya sama kartu sebelumnya. Jadi mungkin dia udah males ngomong sama bokapnya Mirna. Mirna tuh udah males ngomong sama bokapnya gitu kan. Dia kalau misalnya apa ya, hari besar udah nggak main lagi ke rumah orang tuanya, udah jarang WA, udah jarang ngobrol gitu, udah hubungannya tuh udah nggak baik. Nah kalau misalnya uh, ini seandainya dicocokin sama suaminya, ini kayak tipe suami istri yang udah pisah ranjang dan mereka tuh kayak udah dingin lah, udah dingin. Nah ini kalau misalnya dicocokin sama situasinya Jessica, ini berarti bisa jadi dia itu kayak udah nggak dianggap inner circle, tau nggak? Jadi kan kalau misalnya kita apa sih, uh, lingkar lingkar satu, lingkar dua, lingkar tiga gitu kan. Jadi kayak lingkar dalamnya tuh si Jessica tuh merasa udah nggak dianggap di lingkar dalamnya itu. Sekali lagi dia mungkin ngerasa kayak bener-bener nggak dianggap lagi ketika tidak diundang ke nikahannya si Mirna. Karena kalau ini sebenarnya bukan kartu nikahan ya, tapi ini kartu penawaran cinta gitu. Jadi kayak misalnya penawaran cinta itu seperti misalnya, kok langkahan sih, uh, apa sih yang lamaran, aduh susah, lupa lupa kata lamaran. Ini kan kartu yang menggambarkan lamaran nikahan gitu, tapi belum nikah itu sendiri gitu. Jadi sekali lagi kayaknya mungkin dia bukan cuma sakit hati karena nggak diundang ke nikahan, dia pas lamaran pun mungkin nggak diajak gitu loh, atau dia kesel bahwa lamaran itu terjadi gitu. Kan waktu itu kan katanya si Jessica itu kan sempet nanya, dia ngeliat sesuatu yang ada dari pesta nikahannya si Mirna. Terus Mirna bilang, oh ya gue udah berusaha WhatsApp lu gitu, gue udah berusaha WhatsApp lu tapi elunya nggak bales gitu. Padahal si Jessica merasa nggak dapet itu message gitu. Ya namanya manusia kan nggak sempurna ya, dan sebenarnya kita nggak boleh sih ya ngejelek-jelekin orang yang udah meninggal, tapi ya itu agak salah sih dari pihaknya si Mirna gitu. Maksudnya kenapa, tapi susah ya kalau misalnya gue ada di situasi itu ya. Misalnya gue nggak ngundang teman gue nikah, terus dia nanya, ini souvenir dari mana, kok ada nama lu sama nama laki lu gitu, oh lu udah nikah gitu. Terus nanti gue ngomongnya gimana? Paling juga gue akan bohong seperti Mirna. Mungkin gue akan bilang, iya sih sebenarnya gue udah WA lu tapi nggak lu bales. Ya jadi gue nggak bisa ngejudge Mirna juga ya, karena kalau gue ada di situasi seperti itu juga gue mungkin akan melakukan hal yang sama. Nah kalau untuk keluarga, untuk kartu yang bisa lebih dianggap kartu nikah gitu ya, ini karena ini kartu keluarga besar. Ini kayak kartu harta turun temurun yang kayak berapa generasi gitu loh. Jadi ini kayak kita udah nikah, udah punya mertua, terus sampai punya cucu gitu. Jadi ini kayak keluarga besar gitu. Jadi kayak mungkin ada hubungannya sama ini juga gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari sisinya kayak suaminya Mirna sama bokapnya, ini mungkin bisa dicocok loginya tuh kayak lebih ke masalah keluarga, masalah keuangan keluarga, masalah, nah gue baru ngeliat 555, masalah keluarga, masalah warisan, masalah kayak harta yang gede banget turun temurun gitu. Itu bisa itu. Terus bisa juga uh, masalah keluarga besar ya. Ini kayaknya masalah internal. Kalau memang uh, kalau misalnya kita anggap suspeknya tuh suami sama ayah, ya itu gitu, itu keluarga, masalah keluarga besar. Tapi kalau dalam konteks Jessica, Jessica itu jelas sama kehidupannya si Mirna gitu. Karena Mirna seperti aku bilang tadi, ini kayak udah nikah, udah punya mertua,
keluarga besar, dua-duanya udah gabung jadi satu, sampai orang tua mereka masing-masing punya cucu gitu kan. Dan mungkin Mirna kayak merasa tidak bisa memberikan itu ke orang tuanya, terus kayak dia kayak kesel aja gitu sama kehidupannya gitu ya. Kalian tahu lah ya ceritanya, nggak usah aku jelasin gitu. Nah, untuk si Moon ini, ada rasa paranoid, ada rasa takut, ada kayak ilusi, ada kebohongan, dan ini dalam keadaan terbalik. Dalam keadaan terbalik ini bisa kebohongan yang bocor gitu, ada kebohongan yang ketahuan gitu. Jadi kalau misalnya dicocok lagi sama misalnya suaminya Mirna gitu ya, sebagai tersangka, mungkin dia kayak ada sesuatu yang Mirna tahu, yang dia takut hal itu menjadi bocor gitu. Padahal tapi kalau itu menurut gua agak maksa ya, karena gini, namanya suami istri kalau misalnya udah punya rahasia ya disimpan aja berdua, ya kan? Mereka jadi partner in crime dong, kayak Bonnie and Clyde gitu nggak sih? Kalau misalnya udah suami istri, kalau suaminya punya rahasia ya itu rahasia istrinya juga, mereka saling sayang gitu, mereka saling melindungi gitu kalau menurut gue. Jadi agak susah ya kalau dibilang gini, kecuali kalau sekali lagi ada masalah kejiwaan. Nah ini bokapnya juga ya uh, The Moon itu energi feminin. Mungkin gak sih si Mirna itu berantem sama bokapnya karena Mirna tidak suka sama kehidupan percintaan bokapnya. Jadi Mirna itu selalu, mungkin Mirna sama kembarannya itu, mungkin Mirna dibanding sama kembarannya, Mirna itu lebih tegas dan lebih nggak terima kalau bokapnya tuh kayak nikah lagi atau ninggalin nyokapnya gitu. Jadi kayak mungkin Mirna itu lebih tegas dibanding dibanding kembarannya gitu. Jadi kalau bokapnya misalnya punya pacar muda gitu, mungkin Mirna tuh jutekin tuh. Aku nggak bilang ini benar ya, tapi ini energi feminin dalam keadaan terbalik itu seperti itu energinya. Mungkin kayak dia kurang restu sama bokapnya gitu, dia kurang restu sama kehidupan percintaan bokapnya, terus kayak bokapnya tuh kayak ini anak ngalang-ngalangin hidup gue, ngalang-ngalangin kebahagiaan gue gitu misalnya. Itu bisa gitu. Tapi aduh masa iya sih gitu anak lu sendiri, kayaknya nggak mungkin. Aku tuh kayak susah susah mudeng sama netizen yang maksa banget bokapnya yang melakukan tuh, kayak apa iya gitu loh seorang ayah. Aku tuh kayak susahnya tuh di situ gitu. Memang sih bokapnya tuh kayak mencurigakan, gue akuin dia mencurigakan, tapi kalau misalnya tega, gue nggak yakin dia tega gitu. Nah ini sebenarnya kecuali kalau dia, sekali lagi, kecuali kalau dia punya kelainan jiwa ya. Dan di sini sekali lagi aku jangan sampai sih ya, aku tuh takut banget, bukan GR ya, bukan GR, sekali lagi bukan GR, tapi gue tuh takut banget kayak tim lawyernya si Mirna tuh kayak ngeliatin video-video di YouTube, nemu video YouTube ini, terus mereka dapat ide, oh iya kita plead insanity aja, kita bilang aja si Jessica itu, karena gini, sekali lagi ya, masih ada kemungkinan bahwa Jessica salah, walaupun mungkin racunnya bukan cyanida, mungkin dia pakai racun jenis lain yang dia punya akses lebih gampang gitu kan. Mungkin dia nggak pakai cyanida, tapi selalu ada kemungkinan bahwa Jessica bersalah atau tidak bersalah, walaupun racunnya bukan cyanida. Bisa racunnya bukan cyanida terus orang lain yang melakukannya, terus yang di Olivia itu cuman reaksi. Bisa juga Jessica memang bersalah tapi dia pakai racun lain gitu. Jadi kita harus open minded ya. Seandainya ini kasus dibuka kembali, terus orang kayak benar-benar nyelidikin, terus otopsi ulang, terus kayak benar-benar lah dicari racunnya itu apa, dan ketahuan racunnya memang bukan cyanida, tapi ternyata pelakunya tetap Jessica. Gue takutnya tim lawyernya mereka mau bilang kalau si Jessica itu punya kelainan jiwa dan dia tuh melakukannya dalam keadaan tidak cakap hukum. Kalau dia udah dibilang kayak begitu, dia bisa-bisa dipindah dari penjara ke, tapi tapi kalau rumah sakit psikiatri, gue nggak tahu sih ya kalau sistemnya di Indonesia gimana. Karena gue kalau misalnya nggak ngerti, gue bilang nggak ngerti ya, gue nggak mau sotoy. Karena dulu keahlian gue pas kuliah bukan hukum pidana, jadi mohon maaf gitu ya. Tapi ya gitulah, jadi kayak sebenarnya kalau misalnya dibacain dari kartu, aku mau fair, semuanya mau aku kasih semua suspek aku bacain gitu ya, bicara relevannya. Tapi kalau jujur aja, gue kayak masa iya sih seorang ayah tega melakukan itu gitu ya. Oke, nanti kita move on ke pertanyaan berikutnya ya, tapi sekarang gue harus kembali kerja dulu karena sekarang udah jam kerja gue. Jadi
nanti kita akan bacain apakah cause of death sudah tepat, apakah penyebab kematian sudah tepat, ya kan? Karena kan mungkin bukan sianida, mungkin pelakunya tetap Jessica tapi bukan sianida, mungkin ternyata bukan Jessica sama sekali yang melakukannya. Oke, jadi kita akan cari tahu. Kita stay open minded aja ya. Bye, makasih udah nonton. Oke. Terus ada satu hal lagi yang kayak pengen gue bahas, karena gue takutnya ini bakal jadi sensi sih. Jadi kayak mendingan gue bahas aja sekarang dari awal. Jadi kan sekarang tuh yang lagi di highlight banget itu kan bokapnya Mirna. Gue bakal ngebacain bokapnya Mirna sih, karena gue juga harus tetap open minded, harus terbuka. Siapa tahu gue salah gitu kan. Ternyata bukan Jessica yang ngelakuin. Tapi di sisi yang sama gitu, kita tuh kayak sebagai netizen tuh harus kredibel juga gitu. Jadi dari sikap kita juga kitanya harus bisa dipercaya gitu. Jadi kayak misalnya gini, curiga sama bokapnya Mirna boleh, ya kan? Curiga sama bokapnya Mirna boleh, tapi jangan terlalu maksa dan jangan terlalu kayak apa ya, kayak terlalu nyari celah gitu loh. Jadi kayak misalnya gini, sorry ya kalau nggak setuju, tapi misalnya gini, misalnya bokapnya Mirna bilang dia punya botol sianida, terus botol sianida itu ternyata dipakai dalam perkapalan dan dia ada hobi misalnya mancing atau apa gitu ya. Kalau dia bilang saya punya sianida, masa itu dibilang keceplosan sih? Kalau menurut gua kayak itu kayak cuman dia menyatakan fakta aja. Kayak misalnya gini, oh iya gue tahu tuh pulpen yang bisa dihapus tuh bentuknya gimana, gue ada tuh di rumah gitu. Kalau gue lagi ngebahas pembunuhan di mana orang make pulpen yang bisa dihapus sebagai senjata, apakah itu berarti gue keceplosan? Enggak kan? Kayak maksud gue tuh jangan terlalu maksa pengen bilang oh ya itu berarti keceplosan. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, orang ngomong berdasarkan pengetahuan, berdasarkan barang yang dia miliki itu kan biasa aja gitu. Jadi dan ada juga faktor, gue ngerti sih bokapnya Mirna itu kayak orang yang susah disukain gitu. Kita tuh susah simpati sama bokapnya Mirna, karena bokapnya Mirna itu jujur aja kalau ngomong tuh mungkin agak nggak lembut ya. Jadi kayak orangnya tuh cablak, apa tuh belak-belakan. Terus orangnya juga terkesan arogan. Jadi kita susah gitu suka. Nah sekarang pertanyaan gue gini, bokapnya Mirna unlikable, sulit disukain orang ya kan? Tapi kenapa setelah kita ngelihat betapa menyebalkannya bokapnya Mirna, kita tiba-tiba lupa sikapnya Jessica dulu seperti apa gitu. Dulu juga Jessica kan kelakuannya janggal. Sekarang semua netizen bilang bokapnya Mirna yang kelakuannya janggal. Padahal kalau dipikir-pikir, dulu si Jessica juga kelakuannya janggal. Bahkan circumstantial evidence yang kita dapat itu kan berdasarkan perilakunya si Jessica yang katanya janggal. Sekarang gini, kalau kita mau taking into account apa ya sih maksud gue, kalau misalnya, jadi intinya kalau misalnya kita mau mempertimbangkan faktor perilaku, kepribadian dan ya kayak kejanggalan dari ayahnya Mirna yang kita lihat sekarang, kita berarti tetap nggak bisa melupakan hal yang sama dari Jessica. Jadi kelakuan janggalnya Jessica, uh, kepribadian dia yang mungkin negatif gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita mau mempertimbangkan perilaku anehnya bokapnya Mirna, ya kita harus kayak mempertimbangkan faktor kelakuan anehnya Jessica gitu. Jangan tiba-tiba sekarang bokapnya Mirna datang dengan segala kelakuan anehnya, terus kita tiba-tiba lupa sama kelakuannya Jessica dulu gitu. Padahal kelakuannya Jessica dulu itu juga kan faktor dalam ya kayak menyatakan di public opinion itu menyatakan dia salah juga gitu loh. Karena ini biar gimana pun ya, biarpun bokapnya Mirna tuh menurut gue tuh nyebelin dan gemes, pengen kayak nyebelin banget orangnya, arogan dan kayak mulutnya tuh kayak nggak bisa direm dan kayak apa ya, kayak omongnya tuh besar gitu ya, walaupun bisa dibilang sifatnya kayak gitu, biar gimana pun itu tetap bokapnya Mirna gitu. Dan kalau misalnya kita salah ya,
kalau misalnya netizen sampai salah, berarti kita tuh menuduh seorang ayah ngebunuh anaknya sendiri, ya kan? Jadi kita mesti hati-hati di situ gitu. Jadi kayak takutnya salah, bisa bener, bisa salah. Aku nggak bilang kalian salah, tapi kita harus kayak lebih hati-hati dan kita harus fair. Kalau misalnya kita mau bilang kelakuan bokapnya Mirna mencurigakan, ya jangan tiba-tiba amnesia sama kelakuan Jessica yang mencurigakan juga gitu loh. Jadi gitu, aku juga ngeliat aneh sih kelakuannya. Dan terus ada satu lagi yang menurut aku janggal, dan ini juga mau aku bacain di tarot aku nanti. Eh, Siapa sih sebenarnya di balik dokumenter ini? Karena gini loh, aku ngeliat eh, kayak jangan-jangan si Jessica, emang sih katanya si Jessica itu tidak di feature di dokumenter itu karena ada peraturan tertentu nggak boleh wawancara napi ya. Tapi menurut aku itu kayak malah menguntungkan posisinya Jessica, karena kan selama ini kan Jessica kelakuannya janggal. Jessica yang suka cengar-cengir di pengadilan, Jessica yang kayak misalnya uh, kelakuannya Jessica kan aneh ya, tidak mencerminkan seorang teman yang berduka gitu kan. Jadi menurut aku kalau misalnya seandainya Jessica dimasukin ke si dokumenter Ice Cold ini, hasilnya nggak akan begini. Kayak menurut aku, jujur ya, menurut aku pendapat pribadi, walaupun ini nggak bisa dibuktikan juga, menurut aku kalau misalnya seandainya Jessica dalam keadaan sekarang dimasukin ke dokumenter itu dan kalian ngelihat sifatnya Jessica di tahun 2023, opini publik netizen tuh nggak akan berubah banyak, karena mungkin kalian bisa ngelihat sifat dia nggak banyak berubah gitu loh. Cuman karena dia tiba-tiba ditiadakan dari situ, dan kalian ngedenger apa ya, suara dia melalui tulisan dia di diary, ditambah lagi kelakuannya ayahnya Jessica yang nikah lagi lah, apa yang usia istrinya seumuran sama Mirna lah, yang kayak gitu, itu kan kayak apa ya, kayak bikin jomplang gitu loh, bikin jomplang. Jadi menurut aku tuh kayak tanpa adanya Jessica itu, ayahnya Mirna tuh kelihatan sangat-sangat menyebalkan. Dimana menurut aku kalau seandainya dua-duanya ada, ayahnya Mirna dan Jessica sama-sama ada gitu, kalian ya akan melihat ya dua-duanya nyebelin gitu, tapi kalian mungkin nggak akan nyerang bokapnya Mirna sampai segitunya gitu loh, karena kalian akan diingatkan Jessica itu seperti apa. Di sini tuh kayak dia ditiadakan, terus kita tiba-tiba amnesia dulu dia kayak apa gitu loh. Kayak kalian kayak, sorry ya gue ngebandinginnya kayak begini, tapi kayak kadang-kadang ketika kita putus sama pacar gitu ya, yang keingin tuh yang baik-baik doang, terus kayak dia ngedeketin kita lagi, ngajak balikan gitu, tapi dia udah balik ya kelakuan jeleknya balik lagi, terus ya dia mantan lu karena for a reason lah gitu kan. Terus apalagi yang pengen ngomongin tadi ya, bentar. Oh iya, jadi gini, tadi kan gue bilang kita sebagai netizen kan kita kayaknya terlalu kayak maksa gitu kan, nyari-nyari celah gimana gimana nyalahin, kayak ngebikin ayahnya Mirna itu terlihat sebagai penjahat gitu. Mentang-mentang sifat dia mungkin kasar, kalau ngomong tuh blak-blakan gitu kan. Tapi sekarang gini, kalau misalnya nih ya, anggap misalnya secara hypothetically, anggap gue orang yang anti Jessica banget, terus gue ngotot, pokoknya gue harus nyari segala celah supaya Jessica kelihatan salah. Gue bisa aja dong bilang kalau misalnya keluarganya Jessica yang ngebiayain itu dokumenter Netflix, itu satu. Dua, itu gue pasti mempertanyakan kenapa tiba-tiba sekarang di media banyak banget kayak pengen ngerubah opini publik tentang, kayaknya tuh kayak keluarganya tuh getol banget pengen nunjukin bahwa mereka tidak crazy rich, tidak konglomerat gitu loh. Karena kan awal-awalnya dia digambarkan sebagai orang yang konglomerat. Nah sekarang pertanyaan gue, siapa yang ngebiayain itu dokumenter Netflix? Siapa yang ngebiayain produksinya? Terus kenapa sekarang tiba-tiba tuh getol banget orang kayak pengen menggambarkan keluarganya Jessica itu tidak konglomerat? Padahal lu tahu di keluarga gue ada yang kuliah di Kanada, dan lu tahu nggak kenapa dia kuliah di Kanada? Karena bapaknya nggak rela anaknya kayak bergaul sama anak-anak crazy rich yang biasanya mainnya tuh ke Australia gitu. Jadi setahu gue ya, stereotipnya anak-anak tajir yang super crazy rich gitu yang di Indonesia itu biasanya kuliahnya emang di Australia. Makanya saudara gue itu dikirimnya ke Kanada karena takut ke apa ya, takut kepengaruh sama hidup party-party dia yang super hedon itu gitu loh.
Dan sorry aja gitu, kalau misalnya orang yang anti Jessica pengen maksa banget, dia bisa aja bilang gini, lah sekarang kalau misalnya istri mudanya bapaknya Mirna tiba-tiba meninggal secara mendadak begitu, siapa yang ngeracunin? Belum tentu bapaknya Mirna kan. Bisa aja orang-orang yang kayak pengen ngeframe dia, kayak memfitnah dia, bisa aja kan gitu. Jadi kita harus open minded gitu loh. Oke, sorry guys. Jadi kemarin kepot sebenarnya ya. Aku tuh bikin video ini udah dari hari apa ya? Udah dari hari Jumat sekarang. Hari Jumat sekarang ya. Dari hari Kamis berarti. Sorry. Tadi banyak kerjaan kantor. Oke, motif pembunuhan Mirna udah kita bacain ya. Habis apa nih pulpen? Oh iya. Oke, kali ini kita akan mempertanyakan apakah COD sudah tepat, cause of death. Sorry. Apakah cause of death-nya sudah tepat? Jadi di sini masih banyak yang mempertanyakan ya. Kalau kalian juga kalau misalnya aku rekomen nonton Anjas Asmara. Kemarin nonton Nessie, dia bikin dua episode, yang satu pro, yang satu kayak ngelihat kontranya gitu. Terus habis itu yang melihat Netflix dengan kritis, malah di protes netizen gitu ya. Komennya tuh banyak yang negatif, makanya sebenarnya gue agak-agak deg-degan sih bikin video ini. Tapi gue juga nggak ada agenda sih, kayak Jessica salah atau enggak itu kan yang harusnya yang masalah itu Mirna sama keluarganya Mirna, sama Jessica sama keluarganya Jessica kan. Kayak gue nggak ada kepentingan sih, tapi kayak gue ngerasa agak gerah aja gitu ngeliat netizen kayak apa ya, ini kan hidup orang gitu loh, ini masalah hidup matinya orang, jangan terlalu, aduh, kita lihat aja ya. Ups, apa ini? Three of Cups, terus Nine of Cups. Tadi kan kita tadi barusan ngebahas netizen ya. Ketika kita lagi buka kartu, terus kita lagi ngebahas sesuatu, makanya ini ya, jadi ketika kita nge-shuffle kartu, ngocok kartu, kita tuh harus fokus karena kartunya tuh nangkep pikiran kita, energi kita. Nah tadi kan kita barusan ngomongin netizen nih. Netizen itu ini kan komunitas ya, ini netizen tuh kayak nggak puas gitu loh sama hasil yang udah ada di luar sana. Tapi di sisi lain, ini kan kalau dalam keadaan tegap, ini bisa jadi kayak impian kita. Kalau dalam keadaan terbalik, ini kayak mimpi buruk terburuk kita gitu loh. Udah mimpi buruk yang terburuk gitu. Jadi kayak saat ini nih kayak netizen tuh kayak cuman berpesta gitu loh, kayak pesta gosip. Sekarang netizen tuh kayak asik-asik pesta gosip, padahal yang ngalamin sendiri tuh kayak sedang mengalami mimpi buruk terburuk. Aku nggak tahu ya, kalau seandainya uh, kita salah gitu, misalnya gini, kalau ternyata si Jessica tidak bersalah, terus apapun lah, entah Jessica salah atau nggak salah, ini kan mimpi terburuknya keluarganya Mirna gitu loh. Apalagi kalau misalnya ternyata netizen bener, kalau misalnya emang pelakunya bokapnya. Kebayang gak sih kalau misalnya ternyata bener gitu bokapnya sendiri yang ngebunuh anaknya. Tapi menurut gue enggak sih ya, maksudnya keceplosan. Anyway, kita fokus aja ya. Apakah cause of death sudah tepat? Apakah penyebab kematian sudah tepat? Queen of Coins ini udah 2 kali ya datang dalam keadaan terbalik. Kayaknya enggak deh, kayaknya ada kemungkinan apa tuh racun yang dipakai bukan cyanida tapi racun lain. Tunggu, kita cari tahu lagi ya. Seven of Wands. Biasanya Seven of Wands itu oke. Sebenarnya kayaknya ya, orang-orang yang berkepentingan udah paham bahwa mereka tuh melakukan
apa ya, investigasinya tuh mungkin agak acak-adut, asal-asalan, terus kayak kurang, kalau dalam bahasa Inggris kan kita bilang airtight ya, airtight. Jadi kayak airtight itu kayak udah nggak bisa diganggu gugat gitu, jadi kayak udah nggak bisa dicari lubang-lubangnya lagi. Nah ini nih kayak dia tuh kurang kurang mantep sih sebenarnya investigasinya. Jadi kayak mereka tuh kayak akan sebenarnya mereka udah tahu mereka bakal dihantui, cuman karena waktu zaman dulu, zamannya kasus ini terjadi pertama kalinya, dia rame di media, eh, kayak apa ya, kayak ada beberapa orang penting gitu ya, orang-orang dari pihak berwenang yang kayak menggampangkan situasi karena mereka merasa dibantu sama opini publik gitu loh. Nah sekarang ketika opini publik dibalik sama dokumenter di Netflix, mereka kayak dihantui masa lalunya gitu loh, aku ngeliatnya gitu. Tapi memang apa yang kita ketahui sekarang itu akan kita kayak kestabilan pengetahuan, apa yang kita ketahui sekarang itu akan kebalik. Jadi kalau misalnya dulu kita percaya banget bahwa oh ini kejadiannya karena sianida gitu, uh, kayaknya kita akan dipaksa untuk cari tahu gitu loh, sebenarnya sianida apa bukan. Tapi sekali lagi, sianida tidak sianida, bisa aja Jessica tidak bersalah, bisa aja tetap dia pelakunya gitu. Apakah COD sudah tepat? Six of Coins, balance, keadilan. Kayaknya bakal harus investigasi ulang deh. Dan aku ngelihat memang kayaknya bakal dibuka lagi nih kasus. Karena biasanya kan kalau di tarot itu kan arkana mayor itu dia bawa timbangan ya, timbangan Libra. Nah ini juga sebenarnya kalau misalnya di tarot yang tradisional, Six of Coins ini, Six of Pentacles ini juga kalau nggak salah ada, iya memang benar, emang ada timbangannya. Jadi kayak bakal ada pertimbangan ulang sih. Tunggu. Apakah oke, sekarang kan kita udah tahu ya COD-nya memang tidak tepat dan bakal dibuka. Kita sebagai netizen tuh, kayak kita sebagai masyarakat, kita akan dipaksa untuk ngebuka pikiran kita lagi. Oke. Apakah cause of death yang sebenarnya akan ketahuan? Apakah penyebab kematian yang sebenarnya akan ketahuan? Two of Coins. Nah, Seven of Coins. Enggak, kita nggak akan pernah tahu yang sebenarnya guys. Jadi kita dipaksa mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau misalnya kita akan mendapatkan kepastian sebenarnya dia tuh diracunin apa, kita nggak akan pernah tahu. Sorry ya kalau kalian kecewa, karena di sini ada ketidakseimbangan. Ini ada ketidakseimbangan. Terus di sini juga ada Seven of Coins. Seven of Coins itu kayak kalau misalnya dalam keadaan tegap itu kan investasi yang baik, itu yang udah bersabar gitu ya. Nah kalau dalam keadaan terbalik, ini kayak barang-barang bukti yang dulu harusnya diperiksa tuh nggak pernah diperiksa, dan sekarang kayaknya udah telat untuk diperiksa. Kayak gini deh, misalnya gitu ya, misalnya ini bukan ngebahas pakai contoh aja ya. Jadi kalau di Mirna itu kan kita nggak pakai DNA-an kan. Tapi kalau misalnya dalam kasus lain gitu ya, kita kan sering denger ya kalau DNA udah kelamaan, udah nggak bisa diperiksa lagi karena misalnya folikel rambutnya udah nggak ada, atau kayak aku nggak ngerti sih kayak apa tuh detailnya tuh kayak apa gitu ya. Tapi kan sering ya kita dengar kayak misalnya uh, jenazah udah kelamaan sehingga DNA-nya tuh udah tinggal dikit, terus kayak harus benar-benar ekstraksinya susah. Aku nggak ngerti sih detailnya, tapi kayak ada hal seperti itu. Jadi kayak misalnya gini, dulu misalnya tubuhnya almarhumah tuh harusnya tidak diperlakukan seperti ini gitu. Misalnya di embalming gitu ya, misalnya di embalming tuh bahasa Indonesia apa ya, anyway,
misalnya tubuhnya itu harusnya tidak diperlakukan seperti ini, tapi karena tubuhnya diperlakukan seperti itu, sekarang barang bukti itu udah nggak bisa dicari lagi gitu. Kayak misalnya diawetkan gitu kan, kalau misalnya udah diawetkan ya udah nggak bisa dicari lagi. Atau misalnya gini, misalnya korban dikremasi gitu kan, kalau udah dikremasi gitu DNA mau ngambil dari mana, bukti racun mau diambil dari mana, kan udah jadi abu gitu kan, maaf ya. Nah, kayaknya sih akan seperti itu. Jadi kayak uh, kayaknya pihak berwenang itu akan dipaksa untuk melihat ulang karena tekanan masyarakat gitu kan, karena ini kan udah high profile banget. Tapi kalau misalnya ditanya apakah akan dapat kepastian sianida atau tidak, kayaknya enggak. Dan kalaupun kita dikasih tahu sesuatu gitu ya, misalnya oke, bukan sianida tapi racun apa gitu, racun XYZ gitu, XYZ-nya itu juga itu sama aja gitu, sebenarnya nggak ada kepastian juga gitu loh. Jadi kayak dulu sianida itu tidak pasti, terus dicari-cari ulang, terus informasi kedua yang kita dapat yang si penggantinya teori sianida itu pun nggak benar gitu loh. Terus kita lihat ya di bottom of the deck, King of Swords ini, ya Tuhan, ini kalau misalnya dalam keadaan tegap ya, ini dalam keadaan tegap, ini berarti keadilan, kejujuran. Ini dalam keadaan terbalik, berarti ya kita akan mendapatkan kebohongan gitu. Jadi yang sianida itu salah, tapi kalau misalnya kita mau cari kebenaran itu nggak akan dapet, karena emang sumbernya tuh udah nggak ada gitu loh. Dulu tuh cara memperlakukan jenazahnya tuh salah gitu loh, cara memperlakukan barang-barang buktinya tuh salah. Kayak misalnya kopi yang udah dikesampingin sama Olivier itu kan katanya disimpan ya untuk diperiksa. Mungkin itu dulu meriksanya tuh kayak kurang kurang menyeluruh gitu kan. Kayak misalnya di dunia ini misalnya ada 1000 jenis racun gitu ya, yang diperiksa tuh cuma 50 jenis yang paling umum, misalnya sianida, arsenik, terus apa gitu. Tapi harusnya tuh kayak ada 1000 jenis yang harus dia periksa, ternyata enggak gitu. Itu ya. Jadi ya ini udah kejawab ya, apakah penyebab kematiannya sudah tepat, tidak tepat, dan kita nggak akan pernah tahu. Maaf ya kalau kecewa. Oke, siapa yang ada di balik dokumenter Netflix? Nah, ini aku penasaran banget sih. Siapa yang ada di balik dokumenter Netflix? Kayaknya enakan pakai deck yang ini ya. Oh iya, terus aku mau ngebahas satu lagi. Tadi aku nonton Anjas Asmara ya, Anjas in Thailand. Jadi aku tuh nonton berapa channel ya. Aku nonton Anjas Asmara, Nancy Judge, aku nonton Ruang Gelap yang Amira, I think her name is Amira. Terus habis itu nonton Hirotada. Nadia Umara bahas nggak ya? Aku lupa inget sih, tapi nanti aku kasih linknya ada di bawah gitu. Aku tuh khawatirnya gini, mereka tuh nanti karena kemarin aku nonton Ruang Gelap tuh, dia udah video yang dia posting setelah diprotes netizen yang pada percaya sama Netflix itu adalah video tentang masyarakat Italia yang salah. Kalau nggak salah dia bikin video tuh kayak kisah di Italia, di mana netizen Italia zaman dulu ya, ini zaman dulu, jadi belum ada masyarakat warganet gitu, belum ada internet. Tapi intinya tuh kayak dia tuh, si Amira itu cerita soal kejadian di Italia, di mana masyarakat Italia udah yakin banget orang ini bersalah, ternyata enggak gitu. Jadi kayak aku ngerasa tuh takutnya tuh kayak para influencer malah jadi di-influence sama netizen, terus kayak nggak bisa punya pendirian. Aku takutnya gitu sih, padahal mereka yang influencer tapi malah di-influence netizen. Anyway, tapi jujur aja aku takut sih bikin ini, karena aku berusaha netral dan aku pasti akan bikin ngamuk orang gitu. Bentar ya, kita cari siapa sebenarnya yang ada di balik. Oke, pertama kita tanya dulu siapa yang ada di balik dokumenter netizen. Nah, dokumenter Netflix ini siapanya ya. Tapi kita juga akan tanya apa motifnya itu dokumenter dibikin gitu. Jadi kayak aku sebenarnya kayak punya teori sih, tapi kita harus terbuka ya, kita harus kayak aku open minded. Mungkin dugaan aku salah, bisa aja ini emang dokumenter murni dari Netflix, dari orang yang suka true crime, dan dia tuh kayak
pengen nyari untung aja, kan bisa aja ya. Tapi kita cari tahu deh siapa yang ada di balik dokumenter Netflix. Warrior, vampire. Ini orang ada kepentingan deh. Soalnya kalau misalnya dia sekedar, kalau dia orang yang ada di balik dokumenter Ice Cold Netflix ini, dia ada kepentingan pasti. Karena kalau dia nggak ada kepentingan, keluarnya nggak akan seperti ini. Warrior itu dia punya sesuatu yang diperjuangkan. Nah, ini tuh. Ini ada tulisan depleting others for your physical survival, chronic complaining, and codependency. Ada yang pengen dia dapat sih. Dan itu kayaknya bukan uang. Ntar. Priest, ini kartu keluar lagi loh. Gambler keluar lagi. Goddess keluar lagi. Enggak sih, itu nggak keluar lagi. Pioneer. Jadi gini ya guys, ini kartu, ini bisa bolak-balik ya. Ini kan ada sisi positif, ada sisi negatif. Ketika dia datang dalam keadaan terbalik, itu yang keluar sisi negatifnya semua ya. Damsel, waiting for a knight to provide for you, seduction by romantic illusions, compulsion needs to keep moving on. Oke. Kayaknya dugaan aku benar ya. Kayaknya dugaan aku kan dari kemarin aku nyangka ini kayaknya bukan sekedar produser dokumenter dari Netflix yang sekedar ingin mencari keuntungan. Kayaknya ini bukan cuma sekedar mencari keuntungan, karena compulsive need to keep moving on itu adalah kayak nggak pernah berhenti berjuang. Sama juga dengan si warrior ini. Shadow attributes, waiting for a knight to provide for you, menunggu seorang kesatria untuk apa tuh kayak menyelamatkan kamu dan kayak miara kamu lah, kayak menafkahi kamu. Seduction by romantic illusions. Di sini aura-auranya kayak ada seseorang yang punya power di Netflix. Dia itu di apa ya? Dia tuh kayak dihasut dan dibikin percaya bahwa Jessica innocent. Ada seorang di Netflix, entah produsernya, entah investornya, yang yakin bener kalau si Jessica itu innocent. Dan dia yakin Jessica innocent itu karena dihasut. Tadinya orang ini tidak percaya bahwa Jessica innocent. Oke, goddess, exploitation of the female nature and form. Jadi orang ini dibikin merasa kasihan sama Jessica. Jadi Jessica itu kayak seseorang yang perlu diselamatkan gitu loh di mata orang ini. Tapi ada unsur manipulasinya juga gitu. Aku nggak tahu ini keluarganya yang bikin orang ini merasa kasihan, atau dia pernah ngomong sama Jessica dan Jessica berhasil kayak apa ya, kayak menghasut dia. Aku nggak ngerti. Priest violates the trust of your spiritual community, seduced by your own spiritual role. Oke, gue mau nanya ya, kenapa kartu ini keluar terus? Kenapa kartu ini keluar terus? Di keluarganya Jessica apakah ada kayak apa ya, apa sih istilahnya, kayak pemuka agama atau enggak? Kalau enggak, biasanya kalau nggak salah ya, kalau di Indonesia gue nggak tahu, tapi setahu gue kalau di luar negeri yang namanya penjara itu biasanya ada pemuka agamanya. Jadi kayak ada semacam kiainya lah, ada pendetanya lah gitu, dan orang itu adalah kayak pendeta atau kiai itu sering ngasih kayak apa ya, kayak ceramah atau bimbingan ke napi-napi. Nah aku merasa jangan-jangan si Jessica ini berhasil kayak ngehasut seorang pemuka agama atau kayak konselor gitu, dan konselornya itu menjadi kayak penyambung omongannya Jessica ke dunia luar. Mungkin orang ini yang menyampaikan kayak surat-surat, diary, itu kayak orang ini gitu loh yang nyampein, yang kayak Jessica nulis surat apa, di ini yang ngirim gitu. Terus kayak ini dikirimnya tuh kayak orang-orang yang koneksinya bagus di Netflix. Gue curiga banget ya ini. Buat kalian ya yang sempet ngeliat suratnya si Jessica, itu kenapa ya gue nggak percaya kalau itu Jessica
paling ini ya, gue nggak percaya sih kalau Jessica, gue nggak percaya itu suaranya Jessica, sumpah. Gue ngerasa Jessica gitu ya, anak Jakarta yang kuliah di Aussie, dan kuliah di Aussie-nya tuh kayak bukan yang kuliah di Aussie karena beasiswa yang biaya keluarga gitu, suratnya nadanya kayak gitu. Percaya nggak sih lu? Enggak kan? Kayak yang maksudku kan nggak harus yang bahasanya kayak anak Jaksel gitu, enggak sih, tapi kayak oh my god, yang bener aja gitu loh. Apa I don't, nggak percaya sih gue ya. Gue nggak percaya. Kayak kalian kalau denger isi suaranya, namanya orang, suaranya orang itu kan kedengeran ya dalam sebuah surat gitu. Jadi kayak nadanya, pemilihan kata-katanya itu kayak bukan kayak bukan anak Jakarta yang kuliah di Aussie. Sumpah, kayak kayak suaranya tuh kayak di suratnya tuh kayak surat palsu gitu. Mungkin ditulis sama kayak siapa ya, bayangan gue yang mungkin bahasanya kayak gitu, mungkin nyokapnya kali ya yang bahasanya kayak gitu, atau tantenya, atau kayak bukan generasinya Jessica lah bahasanya kayak begitu tuh. Kayak surat yang dibilang kamu rajin kan dia katanya dikasih sepatu olahraga ya, terus jangan cuman aku yang olahraga, kamu juga harus olahraga, terus kayak yang nanti aku rajutin kamu sesuatu. No, I don't think so. Tolonglah, tolonglah Jessica ngerajut yang bener aja. Anyway, ya gue nggak tahu sih ya, mungkin ngerajut juga kan, sekarang kan ngerajut is cool gitu, kayak knitting anak knitting gitu kan banyak. Cuman aduh, kayak bahasanya kayak begitu kayaknya, enggak deh, enggak, gue nggak percaya. Anyway, gambler relying on luck rather than hard work. Again, ini dia kayak untung-untungan sih. Jadi kayak menanam, jadi kayak aku nggak tahu ya ini siapa, awalnya dari siapa bisa Jessica kayak memanipulasi orang-orang terdekatnya, kayak misalnya si pemuka agama di penjara, penjaga penjara, teman-temannya, sampai dia hasutannya tuh perlahan-lahan tuh kayak menggurita sampai sampai di telinganya orang Netflix. Dan itu dia untung-untungan, dia tuh kayak manipulasinya tuh kayak menanam kayak benih-benih manipulasinya tuh kayak sekarang tuh udah mulai tumbuh gitu loh. Ini direncanakan sih. Netflix ini direncanakan kayaknya sejak awal. Feeling gue tuh kayak dia sejak awal masuk penjara, dia udah mikir gimana ya caranya gue kayak biar bisa cepet keluar dari sini. Dan mungkin kayak dalam bayangan dia tuh masuk kan karena opini publik yang kuat terhadap dia. Nah sekarang dia ngebalikin si senjata itu, dia pakai lagi untuk ngebalikin opini publik lagi. Itu nih warrior, trading ethical principles for victory at any cost. Nih ya, gue terjemahin, menukarkan prinsipal etika untuk kemenangan, tanpa peduli apa harga yang harus dibayarkan. Ketidakpedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain karena perbuatan dia sendiri. Kayaknya ini nggak mungkin deh kalau bukan dari pihak Jessica, karena ini orang-orang yang tahu bahwa Jessica memang bersalah, tapi ini mereka tetap ngelakuin ini gitu loh. Jadi ini nggak ada motif ini kalau misalnya aku lihat dari siapanya ya, aku nggak ngeliat ada motif uang guys. Vampire dalam keadaan terbalik, depleting others for your psychic survival, chronic complaining and codependency. Jadi ini kayak menghabiskan energi orang lain untuk bertahan hidup secara spiritual ya. Tidak bisa berhenti mengeluh dan tidak bisa memberhentikan kebergantungan gitu. Jadi di sini aku ngelihat kayak mungkin Jessica nggak tahan kali ya di penjara gitu. Sejauh ini ya, kalau aku lihat dari motivasinya si nah apa ini? Kalau dari motivasinya tuh kayak obsesi sih. Ini bukan uang. Jadi kayak kalau dibilang
apa tuh kayak di balik dokumenter Netflix ini mereka tuh kayak misalnya ngelihat oh ada peluang dapat duit gede nih, ini kan dulu kasus viral, mari kita viralkan lagi. Enggak, aku nggak ngeliat itu gitu loh. Apalagi dengan si Devil Car tadi itu kayak oh ya, motivasinya orang-orang yang bikin kayak gatel pengen keluar. Oh, ada yang mau bikin kegaduhan, bukan mau bikin kegaduhan ya, ada yang ingin mengulang kegaduhan. Motivasinya manipulasi emosional, ini energi Scorpio ya, energi balas dendam, death. Jadi mengulang sesuatu, mengulang sebuah siklus. Queen of Wands, narsisisme, Nine of Coins. Ini independen ya. Ini kan artinya independen. Kalau dalam bahasa Inggris, independen itu bisa diartikan juga sebagai kemerdekaan. Ini maaf ya, ini motifnya jelas-jelas bukan uang. The world ingin sesuatu ingin diselesaikannya sesuatu. Jadi ini obsesi, ini kayak belenggu. Nah ini kan biasanya kan kalau misalnya di tarot tradisional ini kan orang tuh dibelenggu gitu kan, gambarnya tuh kayak orang dirantai gitu di tangan kakinya gitu kan, terus kayak dirantai sama si iblis. Nah dalam keadaan terbalik ini rantainya copot, orangnya bisa bebas lagi. Ini kartu kebebasan, ini dia bikin kaget, bikin gaduh, tapi dalam keadaan terbalik, jadi dia pengen membuat kegaduhan lagi. Ini energi Scorpio, ini manipulasi, ini ingin mengulang sesuatu ulang gitu. Dan ini lihat deh tuh, nah kartunya. Dan ini kayak Queen of Wands, ini kayak publikasi, apa tuh, kayak publikasi lagi, kayak ada di spotlight gitu loh, ada di ranah umum. Enggak, ini bukan uang. Ini memang ya, ini bisa diartikan sebagai uang, tapi ini kayak independent woman gitu loh. Kayak independent woman kayak yang di TikTok viral independent woman. Anyway, ini ingin kebebasan, ini hidup mewah lagi gitu loh. Dia tuh ingin hidup mewah lagi. Ini motivasinya bukan uang. Bahkan kayaknya mungkin karena kalau misalnya dilihat dari kartunya, ini kayak ada sebuah upaya untuk memanipulasi opini publik gitu loh. Jadi ini kampanye media, ini media campaign gitu loh. Kalau aku ngeliat tuh motivasinya media campaign. Bahkan dengan segala profit dari Netflix, aku ngerasa mereka tetap rugi. Pantesan. Makanya kalian mikir gak sih, kalian curiga gak sih kok tiba-tiba di TikTok banyak ya video-video dimana keluarganya Jessica tuh kayak ngotot banget bilang bahwa mereka bukan konglomerat, bukan crazy rich gitu. Padahal mohon maaf ya, kalau lu kuliah di Australia tanpa beasiswa, gak mungkin lah lu kayak bukan crazy rich, yang bener aja gitu loh. Damn. Oke, apakah keluarga Jessica secara sosioekonomi memang sesuai penggambaran media? Oke, kita cari tahu ya. Sebenarnya tuh mereka tuh sebenarnya tajir nggak sih gitu? Tajirnya tuh tajir bang. Kalau tajir udah pasti ya. Kayak misalnya lu bisa nguliahin anak lu di Australia, mohon maaf, tanpa beasiswa, ya pastilah lu tajir gitu. Ya mungkin kadang-kadang uang itu ketat, mungkin kadang-kadang lu harus kayak nabung apa, investasi apa, terus jual-jual apartemen, jual-jual apalah aset apa untuk nyekohin anak lu, mungkin iya gitu. Tapi kalau misalnya dibilang miskin, enggak lah, aku bilang oh my god. Bentar ya, kita cari tahu situasi ekonomi. Tapi gue nanya kayak gini, kalau misalnya mereka ngeluarin banyak uang untuk Jessica sampai bangkrut untuk si media campaign ini, strength. Ini kartu kekuatan ya guys. Strength itu kalau misalnya bahasa Inggris itu kan kekuatan. Keluarganya kuat kok guys.
Dan strength ini kan ada hubungannya sama bintang Leo. Leo itu kan kartu raja. Dan kalian tahu gak sih, dulu itu katanya bokapnya Jessica itu kan dijuluki the plastic king atau king of plastic atau apa gitu, karena saking suksesnya usaha distribusi plastik. Jadi memang benar, kayak katanya tuh emang benar, dia bukan pemilik pabrik plastik, dia distributor, tapi ya distributor gede. Orang dia tuh katanya bokapnya tuh sampai bisa impor ke Australia. Ya ampun, lu bisa jadi distributor plastik ke Australia, lu nggak mungkin lah nggak crazy rich. Sumpah jatuh. Bentar ya, tolonglah, kartu-kartu ini kartu mayor arkana semua. Terus gue nanyain situasi finansial keluarganya Jessica tuh kayak apa. Strength, kekuatan, the magician. Ini kayak pebisnis yang ulung banget gitu loh. Kayak mungkin bahkan kuatan bisnisnya bokapnya Jessica daripada bokapnya Mirna. Bokapnya Mirna kan nyebelin gitu. Mungkin apa tuh, kayak siapa juga tahan bisnis sama orang kayak gitu. Orang katanya bokapnya Mirna itu kan ganti profesi dari jadi arms dealer, jadi jualan senjata, jadi distributor senjata ke militer. Terus kata dia nggak cuan, terus akhirnya dia berubah haluan kan. High Priestess ini dia berusaha untuk menutupi sesuatu sih. Jadi keluarganya itu kayak udah berusaha menutupi sesuatu tapi tetap bocor juga. The Chariot, astaga, ada The Chariot itu ya. Jadi bukan hanya dia memang kaya gitu ya, keluarganya bukan hanya kaya tapi influential. Jadi ini kan kartu Chariot itu dia tuh bisa ngatur gitu loh, bisa diatur. Terus Ace of Wands, duitnya tuh nggak berseri, duitnya tuh nggak habis, lihat tuh, duitnya tuh nggak habis. Jadi kayak ini adalah kartu benih ya, ini kartu benih. Jadi dia tuh punya benih sesuatu yang bisa bikin dia terus-terusan kaya gitu. Jadi kayak, dan ini Chariot ya, Chariot itu ahlinya dalam bikin apa ya, Chariot itu dia pinter ngontrol. Jadi kan ini kan kereta kuda. Biasanya kan kalau misalnya di tarot yang tradisional, ini kuda putih, ada kuda hitam, dan itu ngontrolnya tuh susah gitu loh, karena si Sphinx hitam itu pengen jalan ke arah sana, Sphinx kiri pengen jalan ke arah sana gitu. Jadi kayak ngontrolnya itu susah gitu loh, ngontrol si kereta kudanya itu susah. Jadi kalau kartu ini keluar, berarti keluarganya itu lihai dalam mengontrol sesuatu gitu loh. Nih, Five of Coins ini guys, ini dalam keadaan terbalik. Ini kartu kemiskinan datang dalam keadaan terbalik. Tuh, Queen of Swords, dan ini dalam keadaan terbalik juga si Queen of Swords. Si Queen of Swords ini orang yang jujurnya minta ampun dalam keadaan terbalik. Dia tuh bohong kalau misalnya dia bilang dia miskin tuh dia bohong. Oke, ini udah kejawab ya. Dia tidak miskin, ya ampun, please lah. Itu kayak kebohongan yang enggak banget gitu loh, ngaku-ngaku bahwa mereka. Oke, hasil akhir science atau penggiringan opini publik netizen. Oke, hasil akhirnya gue pengen tahu ya. Jadi kayak setelah semua susah payah bikin si dokumenter ini, apakah Jessica akan dibebaskan? Ini gue wanti-wanti ya, kalau misalnya jawabannya tidak sesuai kemauan kalian jangan ngamuk. Strength, Magician, kekuatan, dan Magician keluar lagi, kayak bisa diatur lah gitu. Ini kan kartu duit kan. Ini pas gue tadi tanya Jessica keluarganya tajir nggak, keluarnya ini kan tadi keluar lagi. Jadi kayaknya tuh kayak Ten of Cups, tidak bahagia. Nine of Cups, tidak bahagia lagi. The Hierophant, The Tower. Kayaknya ini kayak apa ya, akan ada usaha untuk melakukan itu. Dan kayaknya ya, tapi ini ada kartu tradisional juga, benar ya. Jadi ini
tadi kan kartu-kartu yang keluar pas gue tanyain sosioekonominya si Jessica itu keluarganya gimana, itu keluar lagi. Berarti akan ada usaha untuk diusahakan dengan susah payah, dan itu kan The Lovers dalam keadaan terbalik juga keluar. Ini akan diusahakan sekali sih, ini akan diusahakan sekali supaya Jessica bisa dikeluarin. Bahkan kayak misalnya bahkan nih ya, mungkin ada kayak kedok-kedok pengen bahwa si Jessica tuh kayak akan nikah, terus kayak pengen hidup tradisional. Bahkan ada kemungkinan juga Jessica tuh kayak misalnya akan bilang misalnya gini, kalau aku dibebaskan aku mau jadi pemuka agama, aku mau jadi religius, aku mau insaf lah gitu. Ada kemungkinan dia akan seperti itu. Tapi kalaupun Jessica dikeluarkan dari penjara, hidup dia tidak akan bahagia. Jujur aja nih ya, dia tidak akan bahagia. Bahkan begitu dia keluar, kayaknya mungkin secara psikologis dia akan nyesel. Karena walaupun nanti dia kayak dari segi materi oke gitu ya, dari segi materi mungkin akan ada kayak peningkatan kualitas hidup dari segi materi, dia tuh dari segi sosial tuh kayak udah dikucilkan. Jadi kayak sekarang netizen tuh ngebelain dia, tapi akan ada kalanya semua itu akan berbalik seperti semula lagi gitu loh. Terus kayak Jessica tuh kan katanya pas di penjara ngajarin orang bahasa Inggris lah, katanya dia punya rutinitas tersendiri lah gitu kan. Katanya dia kalau sampai keluar dari penjara, dia akan seketika nyesel. Ini mungkin akan terdengar, masa sih orang dikeluarin dari penjara akan nyesel gitu. Iya, akan nyesel, karena dia begitu keluar dari penjara, orang-orang tuh akan inget lagi sama sifat asli dia gitu loh. Dia akan teringat betapa menyebalkannya Jessica, dan orang-orang yang mungkin sebelumnya tidak kenal Jessica dan menjadi kenal sama Jessica, begitu udah bersinggungan langsung kayak langsung berpikir dua kali, kayaknya jangan-jangan dia bersalah gitu berdasarkan perilakunya Jessica sendiri. Dan dia kan udah dikucilin nih ya sama masyarakat, dia mungkin akan lebih disayang sama sesama napi di penjara, karena di penjara katanya dia bisa ngajarin bahasa Inggris segala macem. Disitulah dia bisa punya komunitas. Di luar penjara udah nggak ada lagi yang mau temenan sama dia. Walaupun sekarang nih ya, mungkin kalian nggak percaya karena kalian mungkin sekarang tuh kayak masih ngebelain Jessica kan, terus kalian yakin banget dia nggak bersalah. Tapi seandainya dia keluar dan kalian kenalan sama dia dan temenan, mungkin kalian akan berubah pikiran gitu loh setelah ketemu langsung sama dia dan setelah ngobrol langsung sama dia gitu. Jadi kayak segala keganjalannya akan bikin kalian mikir dua kali gitu loh. Makanya selama ini kan di Netflix juga kayak alasannya kan karena adanya peraturan yang bilang napi nggak boleh di interview. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dia di interview, dia akan berperilaku janggal lagi dan kalian akan curiga lagi bahwa dia memang yang ngapa-ngapain Mirna gitu loh. Udah gitu, dia tuh kan udah nggak ada temannya nih ya di Indonesia kalau dia keluar. Parahnya lagi, kalau misalnya gini, biasanya kan kalau orang tajir begitu kan dikirim ke luar negeri ya sama keluarganya. Dia kayaknya nggak akan bisa ke luar negeri juga gitu loh, karena kalau misalnya lu mau jangankan lu mau jadi imigran ya di luar negeri, misalnya lu mau jadi imigran pindah ke luar negeri jadi warga negara sana, misalnya kayak kembarannya Mirna itu kan sekarang tinggal di Jerman ya. Lu jangankan mau pindah warga negara ke luar negeri, lu jalan-jalan aja kalau lu punya rekor kriminal, lu tuh mungkin akan susah gitu loh ngedapetin visa. Iya nggak sih? Emang sih kalau misalnya dia sampai dibebasin kan berarti dia dinyatakan tidak bersalah dan rekor kriminalnya dihapus nggak ya? Tapi kayak I don't know lah. Udah gitu ya, udah gitu. Kalaupun dia dapat misalnya visa gitu ya, misalnya dia dapat keluarga negaraan baru, misalnya taruhlah dia pindah ke Aussie atau ke Kanada atau ke Europe gitu ya, dia pindah ke Eropa, anggaplah dia dipindah ke Eropa gitu. Emang netizen sana nggak pernah ngelihat ini kasus cyanida udah di mana-mana loh. Makanya tadi gue bilang kalau dia dibebaskan dia akan menyesal seketika. Karena apa? Karena dia pakai Netflix, dan Netflix tuh tunggu Netflix itu ada yang oh ya, oke. Si Ice Cold itu, kalian pikir orang di luar negeri nggak nonton? Nonton dong. Bahkan jangankan Netflix ya, di YouTube aja nih, di YouTube aja di channel-channel true crime
itu kasus cyanida ini udah kemana-mana karena dia kan punya koneksi sama si Australia itu kan. Waktu itu dia udah pernah masuk 60 Minutes Australia segala macem gitu loh. Jadi kalau dia sampai dibebaskan dan dia boleh tinggal di Australia, orang Australia juga udah tahu gitu loh dia pernah ngapain. Dan kalaupun teman-temannya di Australia kayak giving her the benefit of the doubt gitu, kayak yaudah ya gue kasih kesempatan orang ini, kasihan, biarlah dia jadi teman gue, biar dia membuktikan bahwa dirinya tuh orang baik, dikasih kesempatan kayak gitu, dia orang-orang tuh akan melihat gitu loh sifatnya Jessica yang aneh kayak begitu, dan dia akan dikucilkan lagi. Sumpah ya, dia tuh akan lebih lebih bahagia kalau dia tinggal aja di penjara. Demi apapun, gue kayak emang aneh sih, kayak masa sih orang akan lebih bahagia di penjara? Beneran. Di negara-negara maju nih ya, gue kasih tahu aja, di negara-negara maju banyak orang yang tunawisma, yang sengaja melakukan kejahatan supaya dimasukin ke penjara. Karena setidaknya kalau dia dimasuk di penjara, dia bukan tunawisma lagi kan. Dia at least kalau di penjara dia punya tempat tidur, dia punya atap, terus dia punya makanannya pun rutin gitu. Ada orang kayak gitu. Dan Jessica ini salah satu manusia yang dalam hidup ini gitu, dia akan lebih lebih nyaman di penjara dan lebih aman di penjara, karena kalau dia udah sampai keluar di penjara, orang sedunia udah tahu dia pernah ngapain gitu loh. Dan dengan sifat dan perilaku dia selama ini tuh kayak orang akan meragukan innocence dia, ketidakbersalahan dia gitu. Jadi ya gitulah. Iya sih, dia pakai kedok, oh gue sekarang mau jadi orang religius, gue mau membaktikan diri gue ke Tuhan segala macem gitu sih. Ini intinya ya, ini yang terjadi sih, yang pasti dia sekarang lagi bikin kegaduhan. Ini akan diusahakan dia keluar dengan segala manipulasi dan kekuatan uang keluarga dia, tapi ujung-ujungnya tetap aja nggak bahagia. Ya udah sih, biarin aja. Tapi kasihan keluarganya Mirna sih, kasihan keluarganya Mirna gitu ya. Tapi ya kalau misalnya dia dapat sanksi sosial, kalau memang dia bersalah ya itu juga sebuah bentuk keadilan, walaupun mungkin tidak sememuaskan kalau di penjara gitu. Dan sanksi sosial itu kan seumur hidup ya, sedangkan kalau di penjara kan 20 aja. Ya udah gitu aja ya guys, makasih udah nonton. Mohon maaf ini ya kalau misalnya kalian nggak setuju, ini opini gue aja sih, dan ini masih bisa berubah ya. Tadi kan gue bilang dia akan dikeluarin dari penjara gitu ya. Ya kita kan nggak tahu gitu loh, ini kan energi saat ini, mungkin akan terjadi sesuatu, dan walaupun keluarganya udah berusaha, tetap aja dia nggak keluar. Eight of Cups, dia akhirnya akan ujung-ujungnya mengucilkan diri sih, dan hasilnya tidak akan sesuai kemauan. Ya udah gitu aja, makasih ya guys udah nonton. Please jangan ngamuk gue ya, jadi kita di sini netral-netral aja. Dan kayaknya ini jawabannya tidak memuaskan bagi orang yang pro Jessica maupun yang kontra Jessica. Ini jawabannya tidak memuaskan, tapi ya apa adanya aja lah ya. Gue juga sebenarnya nggak seneng sih denger kalau Jessica itu akan sejauh ini mau diusahakan dikeluarkan dari penjara, tapi ya apalah, saya cuma netizen, ini bukan hidup saya gitu loh. Yang harusnya paling sedih kan keluarganya Mirna sama keluarganya Jessica ya. Ya udah, makasih ya guys udah nonton, bye. Oh ya, nanti kalau komen damai-damai aja ya, jangan pada berantem. Oke, bye, makasih.